Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya ingin menyampaikan satu hal yang penting. Hal yang sederhana, tapi makin hari makin tergerus. Yaitu budi pekerti dan adab. Banyak orang hebat dalam bicara. Banyak yang cerdas dalam berargumen, tapi tidak semua orang punya adab. Dan itulah yang membedakan manusia berilmu dengan manusia yang beradab. Adab itu bukan sekadar sopan santun. Adab adalah jati diri. Adab adalah fondasi dari peradaban. Tanpa adab, semua gelar tak ada artinya. Tanpa adab, kekuasaan hanya akan jadi alat penindas. Tanpa adab, ilmu hanya akan jadi senjata untuk membenarkan diri sendiri. Sekarang, mari kita lihat realita. Banyak orang tidak tahu mana atasan, mana bawahan. Tidak tahu mana pemimpin, mana yang dipimpin. Tidak tahu siapa guru, siapa murid. Tidak tahu mana ustadz, mana santri. Bahkan, tidak tahu mana rezeki dan mana korupsi. Kacau, tunggang langgang, seperti kuda lepas dari kandang. Apa akibatnya? Kita hidup di zaman ketika yang jujur dianggap bodoh, yang santun dianggap lemah, yang kasar dan beringas malah disorot, dipuji, bahkan ditiru. Inilah yang harus kita sadari dan kita perbaiki. Tapi dari mana? Dari diri sendiri. Saya, SBP, tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud merasa paling benar. Saya hanya ingin mengajak dengan niat baik. Mari kita jaga adab dan budi pekerti. Dimulai dari hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Pertama, jaga lisan. Jangan biasakan mengeluarkan kata-kata kotor, stop mencaci, stop menghujat. Hentikan kebiasaan menyebar ujaran kebencian. Karena sesungguhnya, kata-kata kita adalah cermin dari hati kita. Mulutmu adalah harga dirimu. Sekali kita biarkan lisan menjadi liar, maka karakter kita pun akan ikut rusak. Kedua, jaga jari. Jari ini yang kita gunakan untuk mengetik, mengirim, membagikan, sering lebih tajam dari pedang. Di era media sosial, kita sering lupa bahwa share itu tanggung jawab. Berhentilah menyebar video yang berisi kebencian, hujatan, provokasi. Karena yang kita viralkan bisa menyesatkan, bisa melukai, dan pada akhirnya bisa merusak diri kita sendiri. Ketiga, jaga etika komunikasi. Mulailah setiap pesan dengan salam. Assalamualaikum, Om Swastiastu, atau selamat pagi, salam hormat, dan sebagainya. Lalu akhiri pula dengan penutup yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum, atau salam sehat selalu. Kedengarannya sepele, tapi inilah yang membentuk suasana komunikasi yang sehat. Komunikasi yang bukan sekadar menyampaikan isi, tapi juga menjaga hati. Keempat, gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Tak perlu rumit, tak perlu sok pintar. Yang penting jelas, jujur, dan tidak menyinggung. Ingat, komunikasi bukan tentang siapa yang paling pintar bicara, tapi siapa yang paling bisa dipahami. Kelima, jangan cepat menyebarkan informasi. Kalau ada berita yang berisi cacian, fitnah, atau umpatan, hapus. Jangan teruskan. Jangan jadi bagian dari penyebar keburukan. Karena bisa jadi kita ikut menanggung dosanya. Saudaraku, adab tidak turun dari langit. Adab tidak muncul tiba-tiba. Adab harus dibiasakan. Dan itu dimulai dari kita sendiri. Saya SBP tidak mengajak dengan memaksa. Tidak pula mengajari. Saya hanya menghimbau, dengan hati, dengan kesadaran. Bahwa kalau bukan kita yang menjaga adab, siapa lagi? Go atau no go. Monggo sak kersane. Tapi saya percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menjaga adabnya, menjaga lisannya, menjaga hatinya. Akhir kata, saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Salam hormat untuk Anda semua. Tetap semangat. Dan yang pasti, tumpas koruptor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam sejahtera dan sampai jumpa.